akan melihat tentang air Zam-Zam. Tentang air Zam-Zam. Nah, kita awali dengan membahas tentang air. Kita lihat bagaimana Al-Quran dan Rasulullah ketika membahas tentang air, dan lebih spesifik nanti tentang air Zam-Zam. Yang pertama, dalam Al-Quran Allah mengatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Dan kami jadikan segala sesuatu kami jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup. Maka segala sesuatu kalau mau hidup dan terus berlangsung hidupnya, maka dia harus senantiasa bersama air, apapun. Karena Allah katakan kulla syai', segala sesuatu kalau mau hidup dan terus hidup harus bersama air, ya. Nah, kita manusia kalau mau hidup dan terus hidup panjang umur, maka jangan lepas dari air, banyak mengkonsumsi air, ya. Nah, itu ketentuan yang telah Allah buat. Kemudian oleh Rasulullah lebih daripada itu, Rasulullah mengatakan lebih spesifik lagi ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mimma khuliqal khalq, wahai Rasulullah, dari apa diciptakan makhluk, ya, dari apa diciptakan seluruh makhluk tanpa terkecuali. Jawab Rasulullah, mimma'in, seluruh makhluk diciptakan dari air tanpa terkecuali. Mimma'in, seluruh makhluk diciptakan dari air. Sehingga oleh para ulama menjadikan air sebagai makhluk pertama yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang lain yang tidak tercipta dari air. Berarti sebelum Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah ciptakan dulu air. Sehingga sebagian ulama mengatakan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah air. Dan pendapat ini menjadi antitesis pendapat yang mengatakan makhluk pertama yang Allah ciptakan arash, ya. Makhluk yang pertama Allah ciptakan arash. Ada hadis lain yang menjelaskan bahawa makhluk pertama yang Allah ciptakan arash, makhluk paling utama dan makhluk paling besar dan paling tinggi letaknya daripada seluruh makhluk yang lain. Nah, pendapat ini kuat yang mengatakan arash itu ciptaan Allah yang pertama. Bahkan ini pendapat yang paling kuat dan yang lain. Tapi pendapat ini tidak bisa membantah pendapat yang mengatakan air dulu sebelum arash. Yang pertama adalah hadis yang tadi, semua makhluk Allah ciptakan dari air. Yang kedua, ayat Al-Quran yang berbunyi wa kana arshuhu 'alal ma'. Aras Allah itu berada di atas air. Berarti menunjukkan air dulu baru aras. Seperti rumah di atas tanah, berarti tanah dulu baru dibuat rumah. Nah, ketika Allah mengatakan wa kana arshuhu 'alal ma', aras Allah itu berada di atas air, berarti duluan ada air dulu, baru kemudian diciptakan arash di atasnya. Kemudian dia juga membantah juga pendapat yang ketiga yang mengatakan ciptaan Allah yang pertama bukan arash, bukan air, tapi al-qalam, pena. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam thumma qala uktub, qal bima aktub.
Qala Allah uktub maqadira kulla syai'. Ada hadis lain mengatakan yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Apa itu al-qalam? Pena. Pena. Faqala uktub, setelah Allah ciptakan al-qalam, pena, Allah katakan kepada pena, uktub, tulis. Ditanya sama pena, bimadza aktub, apa yang aku tulis wahai Allah? Kata Allah, uktub maqadira kulla syai'. Tulislah takdir segala sesuatu. Jadi sebelum segala sesuatu ada beserta takdirnya, itu ditulis dulu oleh pena. Berarti menunjukkan yang pertama ciptaan Allah itu adalah pena, ditulis dulu. Kemudian baru diciptakan satu persatu. Nah, jadi menarik tentang air di sini secara sejarah, ya. Jadi air itu masuk dalam kategori ciptaan Allah yang pertama. Dari antara tiga tadi, aras, al-qalam, dan air, ya. Sebagian ulama menguatkan air. Nah, jadi aras itu terletak di atas air. Nanti air di bawah aras itulah yang mengalir ke surga-surga. Kan aras itu di atas surga. Jadi kita nanti, ya, Allah kehendaki mudah-mudahan masuk surga semua. Di atap surga itulah aras. Nah, sungai-sungai yang ada di surga itu mengalir dari air yang ada di bawah aras. Maka dengan demikian sebenarnya, ya, memang makhluk Allah yang paling banyak adalah air. Makhluk Allah paling besar aras. Makhluk Allah paling banyak adalah air. Itu di sisi penciptaannya. Nah, sebagian air dari aras tadi kemudian mengalir ke sungai, ke sungai-sungai di surga. Kemudian dari sungai-sungai di surga itu ada yang mengalir ke bumi. Itu dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan air dari sungai Sihun. Ada sungai di bumi ini, sungai Sihun dan sungai Furat. Itu airnya mengalir dari sungai-sungai di surga. Namun menarik, oleh Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya terhadap kitab Fathul Qarib, atau kita sebut di sini kitab Hasyiah Al-Bajuri. Imam Bajuri di situ menukilkan pendapat dari para ulama, termasuk Imam As-Subki. Disebutkan bahwa air itu, ya, air yang paling mulia itu ada beberapa. Yang pertama, air yang paling mulia itu ma naba'a min asabi'in nabiy sallallahu alaihi wasallam. Air yang keluar dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu air yang paling mulia, mengalahkan segala air, termasuk air Zam-Zam, ya, termasuk nanti air Al-Kautsar dan air-air yang lain. Air yang paling mulia itu adalah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika suatu hari para sahabat bersama Rasulullah, ya, dalam peperangan tidak ada air sama sekali, ya. Maka Rasulullah tiba-tiba meminta kepada para sahabat untuk bawa ember, semacam wadah lah. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya, telapak tangannya ke wadah tersebut. Keluarlah air dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air itu memenuhi wadah, dipakai untuk berwudu dan diminum oleh ribuan para sahabat. Nah, dan semuanya tercukupi, kenyang, dan bisa dipakai untuk berwudu semua. Dan air itu tidak akan ada lagi sampai hari kiamat, khusus pada waktu itu. Kemudian di bawah air yang keluar dari
jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkat kedua yaitu air Zam-Zam. Nah, yang mau kita lihat yaitu air Zam-Zam. Di situ Imam Bajuri menempatkan air Zam-Zam pada posisi yang kedua di segi kemuliaan air. Setelah air yang keluar dari jari-jari Rasulullah, kemudian air Zam-Zam. Nanti di bawahnya ada air Al-Kautsar. Kemudian nanti air-air yang lain ya, termasuk Sungai Nil, Sungai Sihun, Sungai Dajlah, Sungai Furat. Itu air-air yang paling utama di muka bumi. Jadi baik tak fikir ia kuah paling enggak ada yang anak itu memang kategori ia kuah. Jadi yang kedua air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam itu termasuk salah satu keajaiban. Itu sudah berumur berabad-abad itu air Zam-Zam. Semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam memasuki tanah haram Mekah dari Palestin. Jadi kan kalau sejarahnya yang sudah kita ketahui bersama, Nabi Ibrahim dari Palestina diperintahkan oleh Allah untuk bawa istrinya siapa? Siti Hajar. Istri yang keberapa itu? Yang kedua. Istri yang kedua. Memang istri yang kedua berpisah baju bet totot. Jadi memang clear ke dia. Jadi disuruh sama Allah dari Palestina, Ibrahim bawa Siti Hajar bersama anaknya Ismail. Karena Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang lama dikaruniakan anak sama Allah. Dikaruniakan anak umur sudah 70 tahun lebih. Macam usaha, doa, hana putus-putus doa. Rabbi habli minas salihin. Mepluh tun gum doa. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan yang saleh. Tapi Allah berkehendak lain. Ibrahim minta dari istrinya yang pertama, yaitu Siti Sarah. Tapi Allah berikan dari istri yang kedua dulu, kemudian baru diberikan dari istri yang pertama. Ini ilmu eci ya. Bagi yang perle, Yohanati pun minta ya. Nah, jadi setelah punya anak, kisahnya panjang dari Mesir ya. Dari Mesir, oleh Raja Mesir dihadiahkan seorang perempuan yang baik kepada Ibrahim. Kehendak Ibrahim sendiri, nya kehendak Allah. Maka Ibrahim berangkat ke Palestina. Kemudian dari Palestina lahir Ismail, ya, masih kecil, masih bayi. Perintah Allah, Ibrahim pergi ke Ka'bah, pergi ke Mekah. Maka berangkatlah Ibrahim ke Mekah bertiga. Ibrahim, istrinya Siti Hajar bersama anaknya Ismail. Biwadin ghairi dzi zar'in, berangkat ke daerah tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air. Sampai ke sana, ke Mekah, tidak ada apa-apa, tidak ada manusia. Tidak ada manusia, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, ya, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Sampai ke sana bertiga. Kemudian Ibrahim meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail. Perintah Allah balik ke Palestina. Perintah Allah balik ke Palestina. Yang ditinggalkan ketika itu cuman beberapa butir kurma dan sedikit air minum. Maka Ibrahim balik ke Palestina. Dan menariknya Siti Hajar tidak protes. Istri Nabi Ibrahim tidak protes.
Dari pertama dibawa dari Palestin ke Mekah, anda ada pertanyaan pakai nama kena ho nama lung yo hana. Dan Ibrahim pun tak ngomong apa-apa, perintah Allah. Sampai ke Mekah, Ibrahim balik. Nah, ketika balik itu baru ditanya oleh Hajar, "Wahai Ibrahim, mau ke mana?" Oleh Ibrahim tak menoleh. Gejak aja. Ditanya yang kedua, "Wahai Ibrahim, mau ke mana?" Ibrahim tetap tidak menjawab, tidak menoleh dan tidak menjawab, terus pergi. Nah, ketika pertanyaan ketiga, katruk ba takkanlah ba tekongan ni dia, ba simpang. Ditanya yang ketiga kali, "Wahai Ibrahim, mau ke mana?" Ketika itu Ibrahim baru menoleh. Itu pun bukan menjawab, tapi istrinya menanyakan, "Wahai Ibrahim, apakah engkau melakukan ini atas perintah Allah?" Ibrahim cuma menjawab, "Iya, aku melakukan ini atas perintah Allah." Maka kemudian istrinya Siti Hajar tidak ada protes-protes. Kalau begitu berangkatlah. Berangkatlah. Maka Ibrahim melihat istrinya dalam kondisi seperti itu. Nah, so suami hanawa, tapi perintah Allah. Kalian isteri, kalian anak matang mirah 70 tahun kagak berdoa baru nak anak riup tinggal oleh Allah ini. Berangkat. Maka ketika itu Ibrahim berdoa kepada Allah sebagaimana tersebut doanya dalam Al-Quran, "Rabbi inni askantu." Ya Allah, aku tempatkan dzurriyyati, keturunanku Ismail, biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Inda baitikal muharram, di rumahmu yang mulia ini. Di rumahmu, liyuqimus salah, agar mereka dapat mendirikan salat. Maka kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah, warzuqhum minas samarat, berikan mereka rezeki ya Allah daripada tumbuh-tumbuhan, la'allahum yashkurun, agar mereka dapat bersyukur. Berangkat Ibrahim, tinggallah Siti Hajar dengan Ismail yang sekitar beberapa meter, sekitar 18 meter 20 meter dari Ka'bah lah, arah tenggara. Duduk inan Hajar dengan Ismail. Waktu berjalan, mereka makan beberapa kurma yang ditinggalkan oleh Ibrahim. Mereka minum hingga kabeh. Kurma habis, kabeh. Anak mulai lapar. Ismail menangis, minta air, minta susu, minta makanan. Maka kemudian Siti Hajar, wanita yang salihah, anak ketepu pergi ke Ibrahim, mulailah Siti Hajar keliling-keliling, lihat kanan, lihat kiri kanan, jak kena, jak kedi. Akhirnya tidak jauh dari Ka'bah, Siti Hajar naik ke bukit Safa. Gerik bukit Safa, kalen kelikut, melihat ke lembah apakah ada air. Kemudian dari bukit Safa turun, naik ke bukit Marwah. Kalen teruk bukit Marwah, kalen. Demam menyo Safa Marwah jino han terbayang tanyo kisahnya. Karena Safa Marwah jino kalau lagi lam hotel, bangunan mendung. Kisah ini tanpa ada bangunan, memang bukit. Dia tengok itu bukitnya jino, hana terasa itu bukit le, keramik mandum kabuton le pupuinan dong ya. Tapi dulu ketika Siti Hajar itu masih betul-betul bukit. Marwah, getren lam Safa, getren lam Marwah. Urina kebingungan. Suami hana ka berangkat. Terakhir naik ke Marwah. Setelah keliling-keliling 7 kali. Yang kan ibadah sa'i, salah satu rukun haji. Sampai di Marwah, Hajar mendengar suara, sami'at sautan, suara seperti naureng tengah kuh-kuh si pupu.
Ada riwayat mengatakan tengah gekuh si pupa. Ada riwayat mengatakan ada suara sedang menginjak sesuatu. Nah orang tengah gejih pehen ge sintop tanah ngaki. Dan itu suara malaikat Jibril. Nasabah riwayat ge sintop tanah dengan tapak. Nasabah riwayat gekuh dengan sayup Jibril. Nah begitu Siti Hajar mendengar suara itu, cepat-cepat dia menoleh ke arah suara itu. Menan gekalan le Siti Hajar kenan arah sunya, tiba-tiba terlihat gemercik air. Ini air cucut. Maka cepat-cepat Siti Hajar berlari sambil mengatakan zam 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 zam. Senang nak tahan. Letai. Zam zam itu bahasa Suryaniyah. Artinya melimpah, banyak. Letai. Jadi kerana capek tadi naik turun Safa Marwah menandhi. Refleks keluar suara zam 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 zam. Letai, melimpah letai tebi juian. Karena bunuh gejih li malaikat Jibril. Maka Siti Hajar datang cepat-cepat ke situ, langsung diambil beberapa butir batu-batu, getup ngak tedang be ili habis untuk gejib. Gedang gepedang getampung. Nah, semenjak itulah air Zam-Zam itu ada. Sampai hari ini sudah perjalanan beberapa abad, meribe tahun, 4 abad lebih, jauh lebih, sampai hari ini, dan tidak pernah berhenti. Setiap detik dia mengalirkan 11 sampai 18 liter setiap detik. 11 sampai 18 liter setiap detik. Yang detik dah kena 18 liter setiap detik. 1 minit 18 kali 60 padi ni. 18 kali 60 sekitar leher tuh padi. Leher tuh 60 sekian ya. Kemudian leher tu 60 atau sekian kali jam 60 menit. Sekian puluh ribu liter dalam waktu 1 jam. Maka kali 24 jam. Berapa liter itu keluar air Zam-Zam itu? Tip uro Madinah mentang lewat darat ime ton Zam-Zam. Belum lagi yang dibagi ke seluruh penjuru dunia. Setiap orang umrah hijau Sabah apa kan? Sabah peluk yang pada kilo kan? Sampai sekarang air Zam-Zam itu terus kita nikmati. Hana habis-habis. Menyojamun dasar droi tempat Zam-Zamnya naik pegat pagi bacut. Naik pegat perkhis lah haji. Nada hulua. Jadi menjadi tatawafnya jid takalan sumur Zam-Zam. Naik beton bacut, kemudian dipegat pagar keliling sumurnya itu. Tapi tahun 80-an ya, dihilangkan itu. Jadi sumur Zam-Zam itu dibuat di bawah. Hadir takalan li kaituk mendung. Karena ramai sekali orang tawaf mengganggu. Jadi pengambilan air Zam-Zam itu tidak lewat atas lagi. Dan sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Itu semenjak Raja Abdullah. Jamun segelom tahun 80-an kan, segelom masa Raja Abdullah, memang agak sedikit manual pengambilan air Zam-Zam. Sehingga karena agak manual dan leureng kerja hana rapi. Jadi air Zam-Zam itu pernah terindikasi mengandung zat arsenik yang berpotensi kena penyakit kanker. Arsenik, zernik, arsenik.
Dan itu sempat heboh waktu itu. Tapi kemudian pada masa Raja Abdullah, ya, dirubah semua proses pengambilan air Zam-Zam yang cara-cara manual diganti dengan teknologi yang tinggi dengan menghabiskan ratusan juta dolar itu untuk proses itu. Jadi hanali cara manual. Maka air Zam-Zam pun terjaga, sterilnya itu terjaga, tidak mencampur dengan macam-macam tu. Sebab menyawai nak cerita, kadang-kadang datang orang entah dari mana-mana, model cok timaju ile ireuh punya kena. Ile ireuh macam dum, ya. Bagi tanya model kulah zaman tu sembayang bak kulah. Nanti bedah bunga subuh, tu sembayang bak kulah mata mandum nyan lalam babah kenan mandum. Cuba-cuba siapa, tapi sehat dah sih. Jadi sekarang air Zam-Zam dah lagi seperti itu. Sekarang sudah sistem teknologi yang canggih. Nah, itu sekilas tentang bagaimana histori atau sejarah keluar air Zam-Zam dan sampai hari ini. Dan bahkan pernah air Zam-Zam itu kibar perkara gadah, bukan terhenti airnya, titiknya hilang. Itu juga pernah ada sejarah itu ketika masuk kisah dengan Yaman, ya, beberapa kabilah pergi ke sana akibat proses ji sempat hilang titik air Zam-Zam. Lagi sempat hilang Hajar Aswad. Hajar Aswad itu sempat hilang lebih kurang 20 tahun. Hajar Aswadnya hanai tempat. Ketika masuk satu kelompok orang aliran Syiah Ismailiyah, pemberontak, masuk mereka ke Saudi, kemudian mengambil kendali Kaabah, kemudian mereka bawa lari itu Hajar Aswad selama 20 tahun lebih. Tapi Allah sudah berjanji, itu tanah haram Allah jaga. Ada hohoi melain balik dema batat. Yang jino yang dalam Kaabahnya Hajar Aswad asli ya. Biar tak fikir kahwin dan asli. Memang sempat hilang dulu beberapa puluh tahun, tapi sudah balik kembali. Nah, air Zam-Zam itu, ya, banyak Rasulullah sebutkan kelebihan dan keutamaannya dalam hadis-hadis. Di antara penggunaan air Zam-Zam, pernah digunakan oleh malaikat untuk mensucikan dan membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada peristiwa belah hati. Ada peristiwa belah hati Rasulullah itu 4 kali peristiwa itu. Di Rasulullah kecil, di Bani Sa'diyah, kemudian di antaranya ketika mau Isra Mi'raj. Jadi ketika mau Isra Mi'raj, Rasulullah dibersihkan dulu hatinya, diambil, dibawa ke Mekah, dibelah hatinya, kemudian dibelah dadanya, kemudian diambil hatinya, gerah dengan Zam-Zam. Kata malaikat, dicuci hati Rasulullah itu dari, dalam tafsir Ibnu Katsir, dari al-hiq wal hasad, penyakit iri dan dengki. Maka setelah proses pencucian itu, Rasulullah tidak ada lagi penyakit itu. Menyegedanya saya Rasulullah, nah penyakitnya kehana, makin malim makin raya ada ya. Cuman kan hana kedaya yang hana yang hana sama sekali cuma Rasulullah. Kali gerah le malaikat. Yang lain mandum nak. Cuman tinggal itu orang pelihara lah dia penyakitnya. Yang turn. Ialah yang le hak turn. Ge pelihara penyakitnya. Karena ge pelihara je gebut. Ladum ge turn. Yang hana sama sekali cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali gerah oleh malaikat. Maka dari kisah belah hati Rasulullahnya,
Zamzam je ke salah sabuh media untuk tanya pegelih hati. Maka di antara doa ketika jib Zamzam, dalam doa ba Allah, ya Allah, pegelih hati lu dengan inyo ya Allah. Ni pegelih daripada penyakit dengki dan iri hati. Sahabat mandum na tanya kan. Ya. Ketika deh gau lebih bacut, agak musrat bacut. Nya kaya daya. Nah, israt nya kaya daya. Danya mandum. Sudah kalau tetangga nak lebih bacut serap. Ya. Ye beda-beda roy, ba urung ilmu nak modern roy hidup daya. Nah yang mempaki sabuh rangkang lain balai dengan balai ya. Nya tayang cik. Pakai ijak dengar ke dia pakai han ijak balung pu yak dengar yang pui pegah ya tanya cik main ya nah baju siapa dia. Maka Zamzam salah satu kegunaannya untuk pegelih hati. Jadi ketika jeb Zamzam need ya Allah ne pegelih hati lu ngan Zamzam. Walaupun ada doa khusus je tajuk Zamzam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, rizki yang luas, wa shifaan min kulli da', dan kesembuhan daripada seluruh penyakit. Baru jib Zamzam. Nah, jadi yang kira-kira perlu pegelih hati ya belum Zamzam yang. Ni naik mekat ni ba nyeluk semua kena je mekat ni. Yang perlu 5 liter. Ya belum iya. Tapi nak kejadian di Tanah Abang itu mung kan Zamzam, peluk Zamzam. Tapi asal je kan Zamzam. Yang kaya yang head di Indonesia. Tablo kita tip 3 minggu 3 tablo, tam doa begelih hati, tam doa, tam aku tahu hati dek kan Zamzam iman. Dia minta yang betul-betul Zamzam dan jib rutin. Itu minuman Rasulullah. Dan makanya namanya banyak Zamzam. Kan Zamzam menteng nan ni. Dalam kitab Lisanul Arab, Ibnu Katsir menyebutkan ada 12 nama air Zamzam. Di antaranya Syabba'ah. Berarti Syabba'ah, mengenyangkan. Dia punya tajib Zamzamnya tanya menyoda tak. Tajib Zamzamnya trod. Beda dengan tajib ilain. Tajib ilain boleh gerah tapi dek tu tetap dek. Tanya Zamzam hal. Tajib trod. Lagi dapat jumpa makanan. Trod. Maka Zamzam juga diberikan nama Syabba'ah, mengenyangkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah, ta'mu ta'amin, makanan gizi bagi seluruh makanan. Kemudian air Zamzam juga punya nama murwiyah. Apa arti murwiyah? Yang menyegarkan. Jadi Zamzam segar. Ya, segar. Segar babah, segar badan, segar pikiran, segar hati. Nanji murwiyah. Kemudian air Zamzam juga punya nama nafi'ah. Ini ada dua arti kan? Yang memberikan manfaat. Kemudian air Zamzam juga punya nama Raqdatu Jibril. Raqdatu Jibril. Arti Raqdatu Jibril, hentakan Jibril. Karena Zamzam itebit dengan hentakan Jibril alaihi salam. Le lain nanan, termasuk ta'amu ta'min, syifa'u min kulli da', ubat segala penyakit.
Banyak sekali nama air Zam-Zam. Inti daripada manfaat air Zam-Zam, hadis Rasulullah, Zam-Zam lima syuriba lahu. Zam-Zam itu sesuai dengan tujuan orang meminum. Pokoknya pemantang tujuan kita minum air Zam-Zamnya, gepetruk oleh Allah. Jadi menyatakan apa manfaat air Zam-Zamnya? Dumpa je. Hana manfaat khusus terbatas hana. Rasul mengatakan Zam-Zam lima syuriba lahu. Zam-Zam itu sesuai tujuan diminum. Punya tujuan tak minum untuk gelih hati pun, maka Zam-Zam itu gelih hati dia. Punya tujuan tak minum untuk sehat badan, maka Zam-Zam itu sehat badan dia. Punya tujuan tak minum untuk pulih dari sakit, maka Zam-Zam itu pulih sakit dia. Punya tujuan tak minum untuk menghaya-haya sombong, maka Zam-Zam itu sombong dia wajib. Karena lima syuribalah, sesuai dengan tujuan. Kadang-kadang orang gemembung dengan Zam-Zam ya. Kamu rumah nak lejik ya kuat kat Zam-Zam je no. Kata bombong je. Maka dia gembung. Pokoknya lima syuribalahu. Maka bagi siapapun, maka seharusnya dia nak Zam-Zam di rumah. Nak Zam-Zam di rumah. Kebenar baca memang narasaki ya. Jadi tiga go tajib li baik letak gelah ubud. Blog gelah ubud jib baca becut ya. Ni lagi kan. Bergelih hati, bersehat badan, berpulih sakit. Jadi itu bagus ya. Cuman menyokatruk kono ka agak mahal baca biaya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang air Zam-Zam. Jadi kepada ibu pun, pertama i iaitu bit dari jarah Rasulullah, yang kedua i Zam-Zam, yang kelima Al-Kautsar. Itu apa habis hadisnya? Al-Kautsar adalah salah satu telaga yang ada di hari akhirat. Na telaga dalam surga, na telaga di luar surga. Semua Nabi ada telaga nanti dari akhirat. Mandum Nabi na telaga haudun, na telaga masing-masing urut akhirat. Jadi tip nabinya gepreh umat bak telaga masing-masing. Nabi Adam preh umat gedang samping telaga roh. Nabi Nuh samping telaga roh. Nabi Ibrahim samping telaga roh. Rasulullah di samping telaga roh. Nyan sebelum tamang surga. Nanji haud telaga para nabi. Al-Kautsar beda lagi. Al-Kautsar bukan di luar surga, tapi dalam surga. Jadi Al-Kautsarnya cuman metemeng jeb leh tamang surga. Tegalam tamang surga, metemeng cip jeb dari telaga-telaga para nabi masing-masing umat juga tengok ubat Nabi Muhammad metemeng jeb. Walaupun naik hana metemeng jeb. Nah, nyan Al-Kautsar. Kemudian terakhir tadi wa ghairuhu minan nahri, dan sungai-sungai yang lain yang utama kata Imam Bajuri sungai Nil, Ma'un Nil ya, Nahrun Nil. Kemudian sungai Furat yang utama ini. Kemudian sungai Dajlah ya, Furat, sungai-sungai raya-raya di Bumo yo. Kemudian Furat. Kemudian Sihun. Apa di bawah kan? I jarah Rasulullah, i Zam-Zam, Al-Kautsar, Sihun, Furat, Dajlah. Pada bawah kan? Nambo. Kurung gedayo naik damang musabah. Hana musabah dah. Itu sungai-sungai besar dan itu sumber-sumber air, bahkan sebagiannya Rasulullah mengatakan ada yang langsung dari surga. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dapat kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi bahan wawasan kepada kita tentang
bagaimana Al-Quran dan hadis berbicara tentang air. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.